Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat live worksheet. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum saya lanjut menjelaskan tutorial membuat live worksheet, saya akan menjelaskan sedikit mengenai live worksheet. Jadi, live worksheet merupakan lembar kerja untuk peserta didik yang dikerjakan secara online atau live. Nah, pada lembar kerja di live worksheet ini, ada beberapa pilihan model soal, yaitu ada pilihan ganda, isian, menjodohkan, benar atau salah, drag and drop. Nah, beberapa model soal ini menunjang para guru untuk menyiapkan para siswanya atau peserta didiknya untuk menghadapi asesmen nasional. Seperti yang kita ketahui, ujian nasional pada tahun 2021 telah dihapuskan dan digantikan dengan asesmen nasional, di mana asesmen nasional itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Nah, pada AKM ini terdapat jenis tes literasi dan numerasi, di mana model soalnya itu terdapat pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar atau salah, dan juga drag and drop. Jadi, semoga tutorial yang akan saya jelaskan ini berguna untuk Bapak Ibu guru sekalian. Hal pertama yang harus Bapak Ibu siapkan untuk membuat live worksheet yaitu lembar kerja yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file. Ini adalah lembar kerja yang akan saya gunakan dalam pembuatan tutorial ini. Jadi saya membuat lembar kerja peserta didik bangun ruang sesi data. Di sini saya sediakan tempat untuk menulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian di bagian yang ini saya sediakan kotak untuk penayangan video. Jadi di live worksheet juga bisa menayangkan video yang diambil dari YouTube. Selanjutnya, saya membuat tipe soal benar salah. Kemudian membuat tipe soal drag and drop. Jadi nanti siswa akan memilih gambar ini yang mana akan dimasukkan ke Prisma dan yang mana yang dimasukkan ke Limas. Kemudian di sini juga saya membuat isian atau esai mengenai perbedaan bangun Prisma dan juga Limas. Di sini saya membuat tipe soal menjodohkan, dan yang terakhir saya membuat tipe soal isian singkat. Nah, setelah lembar kerjanya siap, silakan Bapak Ibu di-save dalam bentuk PDF. Jadi untuk penguploadan di live worksheet, Bapak Ibu harus menguploadnya dalam bentuk PDF. Saya akan menyimpannya di desktop biar mudah dicari. Saya simpan dalam bentuk PDF. Nah, jadi seperti ini nanti. Kemudian saya close, kemudian saya buka live worksheet ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik www.liveworksheet.com. Nanti akan muncul tampilan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu jika belum memiliki akun di live worksheet, silahkan Bapak Ibu sign in dulu. Ini saya sudah punya akunnya, jadi saya akan coba untuk buat akun lagi. Nah, ini caranya untuk membuat akunnya. Klik di bagian sini, kemudian klik register. Kemudian buat username. Misalkan di sini saya tulis Sumi. Dan passwordnya.
Kemudian buat ketikkan alamat email Bapak Ibu, email yang masih aktif. Kemudian pilih country, itu artinya negaranya. Akan pilih Indonesia. I'm not robot. Kemudian dicentang, nah ini ada mountain or hills. Klik ini lalu register. Ini bisa di save biar Bapak Ibu nggak lupa passwordnya. Saya klik save saja. Kemudian please check your email. Jadi untuk mengaktifkan akun ini, jadi dibuka dulu di Gmailnya. Saya akan buka langsung Gmailnya. Nah, ini langsung ada pemberitahuan welcome to live worksheet. Saya akan klik 2 kali. Nah, di sini ada please follow this link to active your account. Jadi saya tinggal klik ini saja. Oke, akunnya sudah aktif. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu ingin membuat live worksheet-nya, Bapak Ibu tinggal klik make interactive worksheet. Nah, di sini juga sudah disediakan tutorial dan video tutorialnya. Saya langsung saja ke get started. Nah, step 1, upload your worksheet. Jadi, Bapak Ibu tinggal klik choose file. Kemudian menuju ke tempat penyimpanan tadi, karena saya buatnya di desktop. Nah, langsung klik lalu open. Setelah itu upload. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, persis dengan PDF yang Bapak Ibu upload. Nah, seperti ini. Nah, cara membuatnya, pertama untuk bagian ini nah di sini ada beberapa fitur. Bapak Ibu klik yang ini, kemudian beri tanda kotak jika Bapak Ibu ingin peserta didiknya menulis di bagian ini. Jadi hanya akan membuat kotaknya. Seperti ini. Kemudian untuk yang ini simak dan pahami video di bawah ini. Nah, di sini saya akan menyertakan video, jadi saya akan blok dulu bagian yang ini sebesar kotak yang disediakan, lalu klik sekali, kemudian paste link video YouTube yang akan digunakan. Nah, saya akan menggunakan video yang saya buat sendiri. Bangun ruang. Klik share, lalu copy linknya. Setelah itu saya paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini bagian benar salah, gambar A merupakan bangun dinas karena ini salah. Nah, untuk benar salah Bapak Ibu berikan tanda kotak di kedua tempatnya. Nah, karena jawabannya salah, yang benar itu adalah jawabannya salah, berarti di bagian sini diketik select no. Sedangkan di bagian sini diketik select yes. Karena jawabannya yang benar itu salah. Untuk yang bagian kedua, karena gambar B merupakan bangun Trisna, jadi jawabannya benar. Saya tulis lagi di sini select yes, dan di sini select no.
Nah, Bapak Ibu jika ingin mengecek apakah sudah benar yang dibuat, bisa di klik di sini. Nah, ini ada preview. Nah, ini nanti anak peserta didiknya bisa mengelik di sini. Kemudian, nah ini akan muncul videonya dan ini benar salahnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan mengedit. Kita klik lagi yang ini. Nah, untuk bagian yang ini adalah tipe soal drag and drop. Nah, misalkan di prisma yang merupakan prisma itu adalah gambar 2, 3, dan juga 6, maka saya akan blok gambarnya ini. Nah, saya ketikkan drag. Jadi saya ketik drag di sini karena ini yang akan digeser-geser. Drag 1. Penempatannya di sini jadi drop 1. Kemudian yang ini bagus, digeser, drag 2. Berarti di sini drag 2 dan seterusnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara total. Ini saya akan buatkan untuk contoh lumasnya lebih satu. Drag 3, kemudian di sini drop 3. Nah, untuk bagian di sini karena ini siswanya atau peserta didiknya bisa menjawab dengan kata-kata sendiri, saya tidak isi jawaban yang benar. Kemudian untuk yang ini, nah untuk soal menjodohkan, misalkan ini kan merupakan titik sudut, jadi saya blok dulu yang ini, dikliknya join. Nah, untuk tipe soal menjodohkan, jadi rumusnya itu join 1, maka pasangannya karena ini titik sudut, maka pasangannya di sini. Saya buat setengahnya aja, kenapa? Karena setengah bagiannya untuk menjodohkan bagian yang sebelah kanan. Jadi sini saya buat juga join 1. Nah, selanjutnya ini join 2, berarti ini join 2. Sedangkan di sini saya akan buat join 3. Lalu di sini saya akan buat menetapkan titik puncak, dan titik puncak itu hanya dimiliki oleh bagian yang sini. Saya blok bagian ini yang full. Dan yang ini join 4, begitu seterusnya. Dibuatnya harus berurutan. Ini termasuk rusuk, jadi saya buat setengahnya di sini. Nah, selanjutnya untuk bagian isian, Pak Ibu tinggal buat kotak bagian sini. Berapa jawabannya? 3. Kemudian di sini juga jawabannya 3. Di sini juga jawabannya 3. Jadi kalau misalkan isian, jadi Bapak Ibu harus menyertakan jawaban yang benar agar nilainya nanti bisa otomatis keluar di live worksheet-nya.
dan seterusnya. Nah ini kan contoh untuk soal isian yang jawabannya hanya satu. Kalau misalkan jawabannya itu 2, misalkan di sini jawabannya itu N atau 2, berarti di sini tinggal ditulis N atau 2. Di sini juga seperti itu. N atau 2. Bagian sini juga seperti itu. N atau 2. Ini juga N atau 2. Kalau misalkan takut kemungkinan siswanya membuat N huruf besar, jadi bisa ditulis juga atau N besar, seperti itu. Nah, karena sudah selesai, saya tidak akan buat semuanya, jadi saya akan periksa lagi sekali. It seems then there are errors. Oke, nah di sini ada yang error. Oh iya, di sini harusnya. Nah ini juga bagusnya dari live worksheet, kalau misalkan ada kesalahan akan dikasih tahu langsung. Nah di sini saya melakukan kesalahan, harusnya di sini drag, di sini drop-nya. Saya akan langsung perbaiki. Saya akan preview lagi. Nah, begini tampilannya videonya. Halo semua, semangat belajar. Saya akan pause. Nah di sini juga bisa dengar. Ini saya langsung mencontoh, misalkan seperti itu. Ini bisa dicoba-coba. Misalkan di sini. Kemudian ini nanti akan langsung keluar tanda pensil. Seperti ini. Nah, ini tidak ada tadi ya. Nah, seperti itu. Kemudian ditulisnya 3, 4, 5, 2, 2. Dan sini N atau 2, N1. Nah, seperti itu. Kemudian nanti tinggal diklik finish. Jika diklik finish oleh peserta didik, nanti akan muncul nilainya seperti ini. Jika sudah dirasa sudah benar-benar fix, Bapak Ibu tinggal klik save. Nah, di sini ada 2 pilihan. Jika Bapak Ibu mengklik bagian di sini, berarti worksheet yang Bapak Ibu buat bisa di-share ke guru yang lain. Nah, jika tidak, maka itu hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi saya akan klik untuk No, I want to keep it private. Jadi saya klik ini. Nah, sebelumnya diisi dulu judul worksheetnya, karena di sini saya membuat tentang unsur-unsur. Jadi saya akan buat unsur bangun ruang siswi data. Saya akan share. Nah, untuk share live worksheetnya ke peserta didik, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal copy link ini lalu di share ke peserta didiknya. Atau ada cara lain, klik dulu worksheet yang Bapak Ibu buat. Nah, jika Bapak Ibu langsung menyalin link ini dan menyerahkan link ini ke peserta didik, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan hasil dari lembar kerja yang sudah dikerjakan oleh peserta didik Bapak Ibu. Jadi nilainya akan muncul di peserta didik tapi tidak akan masuk ke mailbox dari live worksheet-nya kita. Tapi jika Bapak Ibu ingin mengetahui nilai dari peserta didik, Bapak Ibu tinggal klik custom link. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jika Bapak Ibu ingin membatasi pengerjaannya, Bapak Ibu bisa set time limitnya. Jadi di sini saya tidak akan set time. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa diklik send answer to the teacher. Berarti di sini Bapak Ibu akan dikirimkan jawaban dari siswanya. Nah, di sini ada student name, grade, school subject. Send answer to mailbox. Nah, jadi Bapak Ibu silakan centang ini, jadi nanti akan muncul di mailbox. Kemudian ini akan muncul jika Bapak Ibu
bisa diklik bagian yang ini jika Bapak Ibu ingin ada desimalnya, untuk nilainya ada desimalnya. Bapak Ibu klik ini jika terbalik ya. Jadi untuk yang di sini bagian yang pertama Bapak Ibu akan dimunculkan nilainya tanpa desimal, sedangkan yang bagian bawah dengan desimal. Saya akan tampilkan yang ini, show grades with decimal. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa diklik jika ingin jawaban yang benar itu terlihat. Nah, saya tidak akan mencentangnya. Nah, jika semua sudah disetting, Bapak Ibu tinggal copy link yang ini lalu di-share ke peserta didiknya. Saya akan coba langsung. Misalkan saya buka dulu. Saya copy di sini. Nah, seperti ini. Saya akan mengisi nama saya, Suni, kelas 8, misalkan kelas 8, kemudian absen 1, misalkan seperti itu. Kemudian saya menyimak videonya. Dan seterusnya saya tidak akan lanjutkan. Kemudian klik benar. Saya langsung klik finish. Nah, nanti di sini lagi diminta untuk mengisi enter your full name. Jadi nama silakan. School subject matematika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk mengisi school subjeknya matematika atau bisa diminta untuk mengisi babnya atau judul materinya. Jadi itu terserah Bapak Ibu nanti mengarahkan ke siswa. Jadi saya di sini akan tulis matematika saja lalu kita klik save. Oke. Setelah itu di sini saya bisa melihat peserta didiknya bisa melihat nilainya. Jadi nilainya itu 0,5. Nah, untuk dari sisi guru juga akan terlihat di mailbox-nya. Caranya melihat mailbox-nya dilihat di sini, kemudian klik mailbox, my mailbox. Nah, nanti akan terlihat jawaban dari peserta didiknya. Seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan ke daftar. Demikian video tutorial membuat live worksheet yang bisa saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Nah, jika ingin bertanya lebih lanjut, bisa follow Instagram saya @nyomansumiartini. Sekian dan terima kasih. See you next video.